Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Nah, kami ini semester 3. Nah, jadi di sini kami akan membawakan materi sebagai bentuk pembuatan tugas UTS ataupun UAS, yaitu Who is the real me? Bagaimana mudah untuk tahu siapa kamu sebenarnya. Nah, materi ini juga berhubungan sama mata kuliah yang kami kerjakan gitu tugasnya. Itu karakter building, di mana kita di situ mengenal karakter diri kita itu kayak gimana sih gitu. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama aku Zuru Panabebi. Kalian boleh panggil Feby atau Zuru. Dan ini ada teman aku. Nama aku Sabina Saraya Rahma, bisa dipanggil Nina. Nama aku Andin Vanessa, bisa dipanggil Andin. Halo, nama aku Rahmat. Nama saya Alvan Jaidan. Panggil Alvan ya. Oke, nah teman-teman nih sebelum kita masuk ke materinya nih, seringkali kan kita nih kayak terlalu mengidolakan seseorang sampai kita tahu gitu kayak, idola gue nih suka ini, suka itu, ataupun ada kita, kan kita tahu sampai kayak aktivitasnya, karakternya gimana. Tapi semua itu kita belum tentu kenal sama diri kita sendiri kan? Iya. Nah, karena itu kita belajar ini supaya kita tahu nih dalam apa, bagaimana watak kita, terus apa aja kelemahan dalam diri kita, terus kelebihan dalam diri kita juga itu apa gitu. Nah, di sini kita akan belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama ada mengenal diri. Mengenal diri berarti memahami dengan baik hal-hal penting tentang diri sendiri. Jadi kalau kita mengenal diri banyak manfaat ya kita. Jadi kita tahu karir kita ke depannya gimana dan segala macam. Nah, bagian mengenal dirinya dan yang pertama itu ciri khas fisik, terus kepribadian, watak, temperamen, bakat, dan kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Dan tujuan mengenal diri. Nah, dengan kita membawakan materi itu sangat bermanfaat ya untuk mengenal diri kita sendiri. Terutama yaitu manfaat dari diri kita nih. Tujuan kita tuh apa sih mengenal diri sendiri gitu loh. Dan manfaatnya apa gitu. Nah, di sini ada mengetahui potensi diri. Nah, dari kita mengenal diri kita sendiri itu kita tahu potensi diri kita itu kayak gimana gitu. Apakah kita bisa atau tidak seperti itu. Dan dia ada mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Nah, kalian pasti punya kan kayak sering membanding-bandingkan diri kayak gue gak cantik kayak dia gitu. Itu jangan seperti itu karena itu membuat diri kita lemah gitu. Terus untuk Mengenali diri sendiri itu gimana sih? Kayak misalkan yang pertama nih, bersikap terbuka terhadap teman atau keluarga atau teman-teman dekat, dua orang lah pokoknya lah. Terus yang kedua, menelusuri bakat dan kepribadian diri. Jadi kayak misalkan ini teman-teman ada yang bisa main bola atau main ML gitu, bisa dilanjutkan ke bakat-bakat yang kalian minati. Jangan malah hal-hal yang nggak jelas juga gitu. Yang ketiga ada belajar dari pengalaman sehari-hari. Kayak sehari-hari kalian tuh suka bikin vlog atau bikin TikTok, bisa buat konten, itu kan bisa mengenal diri kalian, itu bisa menjadi uang atau hasil diri kalian pribadi. Yang keempat itu melalui kebersamaan dengan orang lain. Ya balik lagi ya yang tadi tuh yang bersama keluarga dan teman-teman dekat kalian. Dan Selanjutnya ada kepribadian, watak, sama temperamen. Kepribadian ini khas individu yang menentukan cara berpikir, merasa, dan berperilaku serta menjadi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jadi kepribadian ini dan watak temperamen kalian harus ngerti temperamen kalian itu apa, watak kalian itu apa, kepribadian kalian itu apa. Jadi kalau temperamen kalian di sini ada yang emosinya selalu ini nggak? Dampoy udah tua. Oh, tanya. Banyak ya, kan rata-rata kita kan Gen Z juga kan, iya juga pasti emosionalnya masih tinggi banget dan kalian bisa nangis juga kan, iya. Jadi kepribadian kalian itu bisa berpikir gimana kalian nggak temperamental atau emosi secara berlebihan kepada orang lain, kalian, orang tua kalian, gitu. Terus selanjutnya ada temperamen. Temperamen itu adalah ciri khas dari sifat emosi individu. Sifat mudah atau tidak seseorang terpengaruh oleh emosi. Nah, ini juga berkaitan dengan kekuatan, kecepatan bereaksi dan suasana
mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dalam diri sendiri. Yang pertama ada satu nih, introspeksi diri, kayak ya sama aja kayak tadi. Introspeksi diri itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kayak misalkan kekurangan dalam diri kita apa gitu, tambahin lagi biar kita bisa lebih daripada sebelumnya. Lanjut lagi dong. Udah habis. Jadi introspeksi diri itu penting ya guys buat kalian yang masih sekolah juga. Sebenarnya semuanya. Kita di mana, di lingkungan seperti apa, sama introspeksi, sama mengendalikan diri itu intinya adalah sama. Kita mengendalikan diri kita gitu, menempatkan diri kita di mana nih kita gitu. Terus kalau ada membangun kepercayaan diri, nah itu sangat penting ya, karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakalan maju teman-teman. Jadi kita maju kan sudah rasa percaya diri. Kalau kita malu terus, kalau kita introvert terus, ataupun kita susah bersosialisasi, itu kita bakal susah untuk maju gitu loh, untuk melihat potensi dari diri kita seperti itu. Lalu ada mengambil inspirasi dari tokoh teladan. Nah, kalau teman-teman suka artis ataupun idol ataupun sebagainya, itu kalian bisa jadikan acuan gitu, kayak gue harus bisa nih kayak dia gitu, gue harus percaya diri nih kayak dia, seperti itu, agar diri kita itu maju, punya potensi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Lalu ada berpikir positif dan optimis terhadap diri sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman nih suka kan kalau presentasi, kita kan suka kayak dengan panggung, kita kan kayak kita harus berpikir positif. Oh iya, gue bisa nih, gue bisa menjelaskan di depan, seperti itu, gue bisa melakukan apa yang gue inginkan, seperti itu. Lalu optimis juga sama aja kayak berpikir positif, karena kita harus beroptimisnya kayak gue bisa, sekali lagi gue bisa gitu. Jadi intinya adalah dari materi ini kita harus mengenal siapa diri kita sebelum kita mengenal orang lain. Kalau kita tidak bisa mengenal diri kita, bagaimana kita mau mengenal orang lain? Kan? Betul. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nih suka sama artis-artis kan, teman-teman cari tahu kan kayak ini kayak gimana sih, apa makanan kesukaannya gitu kan, ataupun pacar kalian kan kayak pacar gue suka apa gitu kan. Nah, kalian juga harus mengenal diri kalian dulu sebelum mengenal orang lain, agar kalau terjadi sesuatu kalian bisa mengendalikan diri kalian gitu. Kayak terjadi sesuatu konflik, itu kalian bisa mengendalikan diri kalian gitu, kayak gue nih nggak boleh meledak, yang lain juga punya perasaan, seperti itu teman-teman. Tahu udah mandi. Udah mau namanya. Satu, dua, nggak tahu. Kepo. Satu. Ketiga, Udah bentar ini nggak. Tangan dulu dong buat